Salam, salam jumpa lagi bersama saya, Frater Sebastianus Tureliwu, dalam renungan edisi Selasa 19 Oktober 2021. Bacaan yang akan kita renungkan bersama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 5 ayat 12 dan 15b sampai dengan ayat 19 dan 20b sampai dengan ayat 21. Dan Injil adalah Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayat 38. Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu ketaatan mendatangkan keselamatan. Untuk mengawali permenungan ini, saya menceritakan sebuah ilustrasi. Pada suatu ketika, seorang pengusaha mempekerjakan seorang tukang bangunan pada usia tuanya. Pengusaha ini telah menyediakan bahan-bahan bangunan yang berkualitas dan peralatan-peralatan serta waktu yang cukup bagi seorang tukang bangunan untuk membangun rumah yang megah. Akan tetapi dalam proses pekerjaan rumah itu, tukang bangunan tersebut kurang bertanggung jawab, tidak serius, dan kurang disiplin, sehingga hasil yang diperoleh pun kurang memuaskan dan kesannya biasa-biasa saja. Tibalah waktunya seorang pengusaha itu datang menemui tukang bangunan. Sambil memberikan kunci kepada tukang bangunan, pengusaha itu berkata, "Ini adalah kunci dan rumah ini adalah milikmu sebagai hadiah pada masa usia tuamu." Tukang bangunan tersebut mendengar hal itu dan merasa kecewa, menyesal sebab ia tidak membangun rumah yang mewah seperti yang diharapkan oleh pengusaha. Dari ilustrasi ini mengajak kita, membawa kita untuk memahami isi bacaan hari ini, yang mengajak kita juga untuk bertanggung jawab, taat, disiplin, dan setia menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita kapan dan di mana saja, baik itu sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, atau anak-anak. Kita diharapkan senantiasa setia, taat untuk melaksanakan tugas-tugas kita dalam kehendak Tuhan, supaya kita tidak mudah jatuh di dalam dosa dan kesalahan kita. Sebab di dalam bacaan yang kita dengarkan, di sana dikatakan bahwa jika satu orang melakukan pelanggaran, semua orang akan mendapatkan hukuman. Demikian juga jika salah seorang melakukan kebenaran, semua orang akan mendapat kehidupan dan juga keselamatan. Santo Yohanes Chrysostomus adalah seorang uskup yang sangat berpengaruh pada awal gereja. Ia mengatakan demikian: Kristus menaklukkan iblis dengan simbol-simbol. Yang pertama adalah seorang perawan, yang kedua adalah sebatang pohon, dan yang ketiga adalah kematian. Sebagai ganti seorang perawan Hawa lama, muncullah Bunda Maria sebagai Hawa baru. Sebagai ganti pohon, muncullah salib Kristus. Dan sebagai ganti kematian Adam, muncullah kematian Yesus Kristus. Yang kemudian ditegaskan oleh Justinus Martir bahwasanya
Hawa lama taat dan percaya kepada iblis, sedangkan Bunda Maria ia taat dan percaya kepada Tuhan. Dengan demikian, Hawa lama yang percaya kepada iblis dan tidak taat kepada Tuhan, dia menjadi ibu dari dosa dan kematian banyak orang. Sedangkan Bunda Maria yang percaya dan taat kepada Tuhan, dia menjadi ibu atau bunda yang mendatangkan, membawa kehidupan dan keselamatan bagi banyak orang. Ketaatan Bunda Maria telah nyata mendatangkan kehidupan baru bagi banyak orang. Bunda Maria dengan tegas mengatakan ya dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ia menyediakan rahimnya untuk menyimpan benih kebenaran dan memancarkan cahaya kebenaran Kristus di tengah dunia yang telah diliputi oleh dosa, dunia yang telah dikuasai oleh dosa manusia pertama. Ketaatan Bunda Maria patut menjadi teladan bagi kita semua untuk berani mengatakan ya dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yakni kita bisa menjalankan perbuatan-perbuatan benar yang menunjukkan iman kita dan juga setia, taat dan tekun di dalam doa kita, sehingga ketika Anak Manusia datang, kita didapatinya dalam keadaan bahagia di hadapan Allah. Semoga Roh Kudus membantu kita untuk setia, taat, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas harian kita, tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, sehingga damai Tuhan, kehidupan yang bahagia dapat kita rasakan, baik dalam keluarga, di tengah masyarakat, dan di dalam hati kita sendiri. Amin.